menyelesaikan hak Paulus Iwan Budi Prasetyo sebagai ASN Pemkot Semarang. Satpol PP Kendal menertibkan reklame yang tidak bayar pajak dan pemasangannya menyalahi aturan. Tim Lingkar TV akan mengajak pemirsa untuk menengok wajah lama dan sejarah Pati di Gedung Juang 45. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Ya, kita ke berita pertama. Tim gabungan Satpol PP Kendal melakukan penertiban reklame spanduk dan baliho yang menyalahi aturan. Pemasangan spanduk yang menyalahi aturan diantaranya yang melintang di jalan, dipasang di pohon, tiang listrik, dan tiang telepon. Kasih Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Kendal Sodikin mengatakan, penertiban reklame ini sesuai dengan Perda Kendal nomor 11 tahun 2015. Penertiban reklame ini dilakukan rutin di seluruh wilayah Kabupaten Kendal, baik reklame yang berizin maupun reklame yang tidak berizin. Tim gabungan rutin melakukan penertiban dan monitoring reklame karena masih banyak pemasangan reklame yang tidak sesuai prosedur. Sesuai prosedur sebelum memasang reklame harus mengajukan izin untuk menentukan besarnya pajak. Dari hasil monitoring dan penertiban reklame selalu ditemukan reklame yang tidak berizin. Ini yang menyalahi Perda 11 tahun 2015 kaitannya penegakan reklame di Kabupaten Kendal itu yang tidak berizin termasuk salah dalam pemasangannya. Walaupun berizin tapi kalau pemasangannya menyalahi tetap kita tertibkan. Seperti melintang, yang melintang di jalan, terus yang di pohon-pohon itu, termasuk di tiang listrik, di tiang telepon, itu yang kita tertibkan. Termasuk itu yang di pohon-pohon itu kebanyakan yang di tiang-tiang listrik dan di tiang-tiang telepon. Sementara Hanif Nisfu Sya'ban, petugas penarikan reklame dari Badan Pendapatan Daerah Kendal mengatakan, dari tahun ke tahun masih banyak pemasangan reklame yang menyalahi aturan. Khusus untuk reklame komersial yang belum membayar pajak, maka akan dilakukan penagihan pajak. Untuk target pajak reklame tahun 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Realisasinya melampaui target yaitu sebesar 2.062.416.400 rupiah. Namun terdapat tunggakan pajak reklame sebesar Rp51.356.400 atau 2,49% dari realisasi pendapatan. Kalau spanduk kan kalau tidak bayar kita akan istilahnya kita kasih tahu dulu, kalau misalkan tidak mengindahkan akan kami lakukan namanya monitoring reklame. Di situ ada tim reklame yang terdiri dari Satpol PP, PTSP, bagian hukum itu dan Bapenda sendiri. Kita melaksanakan penertiban monitoring reklame yang tidak bayar pajak ataupun sudah bayar pajak tapi masangnya salah. Nanti kita tertibkan. Semuanya ada, tunggakan ada. Dan atas tunggakan itu sudah kita tagih, Pak. Kalau misalkan reklamenya masih ada, kita segel, bahkan kami turunkan, Pak. Materinya kalau dia tidak bayar pajak. Biasanya kalau reklame itu kita segel, pasti dia akan bayar pajak. Sekitar 2M, Pak. 2M lebih sedikit 2 miliar 100 juta. Dari target berapa? Dari target 2M, itu target sudah naik, Pak. Dari tahun-tahun naik, targetnya sudah naik. Kita sudah berusaha maksimal memang untuk reklame, kita harus melakukan target. Dua-dua target kami di angka 2 miliar 600 juta. Sementara itu di tahun 2022 target pajak reklame sebesar 2,6 miliar rupiah, namun di APBD perubahan dinaikkan menjadi 3 miliar rupiah. Sampai bulan September ini perolehannya sudah mencapai 50%. Pihaknya optimis bisa melampaui target karena berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, pendapatan pajak reklame terbanyak biasanya terjadi pada bulan terakhir atau Desember. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kasus pembunuhan Iwan Budi, PNS Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang belum terungkap.
Pemerintah Kota Semarang akan segera menyelesaikan hak almarhum yang sedang diselesaikan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kota Semarang akan segera menyelesaikan seluruh hak almarhum Iwan Budi, korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terbakar di kawasan Marina, Semarang. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, Ahmad Haris menjelaskan, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun 2022, hingga sejak yang bersangkutan dinyatakan hilang, maka hak dan kewajibannya tetap berlaku seperti biasa. Selain mendapatkan hak kepegawaian, Iwan Budi Prasetyo Paulus berpeluang mendapat gelar anumerta. Ini dikarenakan yang bersangkutan meninggal saat sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja. Tetapi nanti kalau ada penambahan materi kaitannya dengan penganugerahan itu kan berbeda, besarannya berbeda, terus kebijakan-kebijakan juga berbeda. Nanti akan kami tambahkan lagi, tetapi harus menunggu hasil sidang dari BKN yang ada di pusat. Saya kemarin menanyakan, Pak, kalau untuk penganugerahan anumerta ini sekitar berapa? Ya sekitar 1 tahun. Maka yang kami tempuh nanti ya sudahlah, untuk kematian yang biasa tetap kami segera akan urus, untuk taspen. Nanti kalau sudah mendapat penghargaan akan kami tambahkan kekurangan berdasarkan penganugerahan. Iwan Budi Prasetyo merupakan PNS Kota Semarang yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah. Ia dilaporkan hilang sehari sebelum memberikan keterangan kepada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terkait kasus dugaan korupsi pengalihan aset. Namun selama 2 pekan dinyatakan hilang, jasad Iwan Budi ditemukan dalam kondisi tanpa kepala dan hangus terbakar di kawasan Pantai Marina. Tak jauh dari mayat korban juga ditemukan sepeda motor dinas dan sejumlah barang miliknya. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delokn, aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki malah.
Kok lho, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, masuk proyek strategis nasional pemerintah pusat tak tanggung-tanggung dalam melengkapi sarana pendukung untuk mempermudah mobilitas keluar masuk barang dari kawasan industri. Tahun depan Pelabuhan Laut dan Dryport Stasiun Logistik KAI yang berlokasi di Dukuh Pelabuhan Desa Ketanggan Gringsing Batang dengan anggaran mencapai 1,5 triliun rupiah bakal segera dimulai. Bersama jajaran direksi KITB dan perusahaan pelat merah seperti Pelindo, PLN, PTPN, PT KAI, dan Reksa, Wakil Menteri BUMN 2 Republik Indonesia Kartika Wirjoatmojo menyurvei langsung ke tempat pemberhentian sementara kereta api stasiun pelabuhan dan pesisir pantai Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di pantai dan stasiun tersebutlah nantinya bakal dijadikan pelabuhan besar sebagai sarana dan prasarana penunjang proyek strategis nasional kawasan industri terpadu Batang. Pejabat yang sudah lama melanglang buana di bidang finance perbankan nasional tersebut, sebagaimana jabatan yang diembannya sebagai Wakil Menteri BUMN 2 yang mengkoordinir 73 perusahaan milik negara tersebut, memastikan persiapan melengkapi Sarpras di PSN KITB terus berlanjut. Salah satunya yakni keberadaan Pelabuhan Laut dan Dryport yang menyatu dengan stasiun akan segera dimulai setidaknya pada tahun 2023 mendatang. Pemerintah sendiri menyiapkan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah khusus untuk membuat Pelabuhan KITB setara dengan Pelabuhan Nasional Tanjung Emas Semarang yang akan dilaksanakan tahun depan. Untuk pelabuhan sendiri Pak, kapan itu Pak? Pelabuhan sudah ada persetujuan dari Menteri Perhubungan dan Pelindo, awal tahun depan akan mulai dibangun dalam jetinya moga-moga 2024 kuartal 1 sudah. Sampai berapa anggarannya itu Pak perkiraan Pak? Anggaran 1,5 triliun. 1,5 triliun. Untuk kelasnya nanti apa berarti Pak? Terminal Pak, Terminal Batang. Ini bagian dari ekosistemnya Tanjung Mas. Ya. Include dari stasiun juga nanti Pak? Dryport sedang kita hitung. Dryport sedang kita hitung nanti ekonomianya. Tapi kita yang utamakan jetinya dulu. Ya. Oke. Dengan adanya pelabuhan besar di KITB yang menyatu dengan jalur rel kereta api stasiun pelabuhan, maka semakin lengkaplah fasilitas di kawasan proyek kawasan industri nasional yang digadang-gadang bakal menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Selain itu, akses kawasan industri terpadu Batang tersebut dilengkapi dengan sarana rusun karyawan, gerbang jalan tol Trans Jawa, jalur nasional Pantura, dekat dengan bandara dan persediaan air baku yang melimpah. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Ya, banyak masyarakat yang belum tahu wajah lama dan sejarah Pati dapat dijumpai di foto-foto yang berada di Gedung Juang 45 Pati. Gedung tua yang syarat sejarah ini kini menyimpan sejumlah foto yang menjadi saksi perjalanan Kabupaten Pati dari masa lampau hingga sekarang. Gedung Juang 45 yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Pati, merupakan salah satu gedung yang menyimpan foto-foto bersejarah bagi perjalanan Kabupaten Pati dari masa lampau hingga sekarang. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa di Gedung Juang 45 ini, masyarakat bisa melihat potret beberapa tempat dan gedung ikonik di Kabupaten Pati.
Sebagai salah satu contoh di Gedung Juang 45 ini, masyarakat bisa melihat foto stasiun kereta api Puri pada tahun 1905 ataupun wajah alun-alun Kabupaten Pati pada tahun 1905. Tidak hanya itu, di gedung ini masyarakat Kabupaten Pati dapat melihat foto-foto Bupati Pati dari dahulu kala hingga Bupati yang sekarang. Meski terlihat tidak begitu terawat, namun Gedung Juang 45 ini tetap menjadi salah satu gedung yang menjadi tempat diletakkannya foto-foto bersejarah bagi Kabupaten Pati. Kabid Kearsipan Arpusda Pati, Bernadita Rahmat Kusumawati mengungkapkan bahwa tujuan dari Gedung Juang 45 berjejer foto-foto lawas wajah Kabupaten Pati ini dimaksudkan sebagai publikasi terkait kesejarahan agar masyarakat Pati tahu sejarah kotanya sendiri. Membuat kerjasama dengan Kodim itu sebenarnya kita juga ingin publikasi terkait kesejarahan biar masyarakat tahu sejarah kotanya sendiri itu seperti apa, sekaligus biar menumbuhkan minat wahana belajar lah, sebagai wahana belajar sekaligus wahana kuliner. Kita mendukung programnya Kodim. Meski menyimpan beberapa foto lawas saksi bisu perjalanan Kabupaten Pati dari masa lampau, namun antusias masyarakat untuk mengunjungi Gedung Juang 45 ini sangatlah kurang. Terlihat Gedung Juang 45 sepi pengunjung, yang ada masyarakat hanya mengunjungi wisata kuliner yang ada di halaman Gedung Juang 45. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.